بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas, barakallahu fiikum, tentang menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan, barakallahu fiikum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lillahil izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wa milik Allah lah kemuliaan dan milik Rasulnya dan juga milik kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi para munafikin tidak mengerti. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Maka tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena Allah menyatakan bahwa kemuliaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala.
kemudian Rasulnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, baru kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan pada orang-orang beriman di dunia dan juga keselamatan nanti di akhirat. Akhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim wa dzalikal fawzul 'azim. Allah persiapkan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan. Itulah al-fawz. Berarti yang kita bahas, barakallahu fiikum, adalah al-fawz. Kemenangan, kemuliaan, ketinggian yang Allah akan berikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka menggapai kemuliaan tidak bisa dengan kesombongan. Engkau ingin dimuliakan, kemudian engkau mengangkat dirimu sendiri supaya dimuliakan, ditinggikan dirinya, saya begini, saya begitu. Yang didapat bukan kemuliaan, tetapi justru sebaliknya dia akan mendapatkan kehinaan karena kesombongan. Karena orang seperti itu disebut takabbur. Kalimat takabbur dari kata takabbara, ya takabbaru, membesarkan dirinya. Orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun sebiji darah, dikatakan tidak akan mendapatkan jannah. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Siapa yang di hatinya memiliki sebiji darah saja dari kesombongan. Akhwani fid din, a'azzakumullah. Maka justru yang akan didapat adalah kehinaan dengan sifat sum'ah. Pengen didengar, riya, pengen dilihat, sombong, pengen ditinggikan, dibesarkan. Ikhwani fiddina azakumullah. Tetapi justru orang yang ikhlas dalam berpegang kepada Allah dan Rasulnya, dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah, merekalah yang akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang berpegang dengan Sunnah, yang berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan mansurin. Mansurin dimenangkan, menjadi jaya, dimenangkan, dijadikan dia zahir. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran,
zahir di atas kebenaran. Mansurun, selalu dimenangkan. Selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membuat madarat mereka siapapun yang mengacuhkannya, yang memboikotnya, yang tidak menolongnya, tidak peduli. Mereka akan tetap menang, mereka akan tetap jaya. Limadha? Zahirina 'alal haq. Karena mereka zahir di atas kebenaran. Tegak di atas kebenaran. Akhwani fid din, azzakumullah. Allah menjanjikan inna lanansuru rusulana. Kami akan menangkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami akan menangkan orang beriman dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Fil hayati dunya, satu di dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti ketika ditegakkannya saksi-saksi. Berarti dunia akhirat. Sesuai dengan judul yang sedang kita bahas. Menggapai kemuliaan. Alhamdulillah. Dunia dan akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Surat Ghafir ayat ke-51. Sungguh kata Allah, dengan nun taukid tsaqilah. Dengan nun taukid maknanya penegasan, sungguh-sungguh kami lanansur, dengan lam yang juga berfungsi takkid, penekanan berikutnya. Sungguh-sungguh akan menolong rusulana, para rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan juga orang yang beriman, fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dunia wa yauma yaqumul ashhad, di dunia dan di akhirat nanti ketika ditegakkannya saksi-saksi. Ikhwan fillah azakumullah. Maka yang namanya menggapai harus usaha. Yang namanya menggapai harus bijuhdin wajtihad. Juhdin wajtihadin, dengan kesungguh-sungguhan. Nggak bisa dengan santai, nggak bisa dengan ala kadarnya. Ikhwani fiddina azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka berupaya, berusaha untuk merubahnya sendiri. Barakallahu fiikum. Sejak Allah ciptakan Adam alaihi salam, dan Allah ciptakan Hawa, dan Allah turunkan ke bumi dengan takdirnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah engkau berdua ke dunia ini. Sebagian kalian nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Bisa jadi nanti akan datang kepada kalian wahai Adam dan Hawa, dan turunanmu nanti akan datang huda.
faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dua golongan yang berbeda. Huda yang Allah turunkan menyebabkan manusia terpecah menjadi dua. Ada yang berupaya untuk mengikuti huda, ada yang tidak mau berupaya untuk mengikuti huda. Adapun famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti bimbinganku, hidayahku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Berarti dunia akhirat dia akan mendapatkan keuntungan. Dunia akhirat dia akan mendapatkan faedah dari ittiba' al-huda, mengikuti bimbingan hidayah. Yaitu la yadhil, enggak akan menyimpang, enggak akan sesat. Yang kedua la yashqa, enggak akan sengsara. Tetapi sebaliknya golongan kedua, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, berpaling dari huda, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Maka mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal aku bisa lihat dulu di dunia, aku tidak buta, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Qal, dijawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, bukti-bukti dari kami, huda, bimbingan kami, fanasitaha, kalian lupakan, kalian sia-siakan. Fakadzalikal yauma tunsa wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau pun dilupakan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juhdun wajtihad, harus ada kesungguh-sungguhan untuk menggapai kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Tidak bisa seseorang mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat hanya dengan upaya yang sekedarnya saja. Pertama, harus ada ilmu, yang dengan ilmu dia tahu kemana harus berjalan. Tanpa ilmu dia tersesat. Berarti harus semangat thalabul ilmi, agar dia tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang menyimpang, mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat. Berarti dia harus sungguh-sungguh thalabul ilmi. Setelah thalabul ilmi, tidak akan bermanfaat ilmunya kalau dia tidak kerjakan, kalau dia tidak amalkan. Maka bersungguh-sungguh lagi, berupaya lagi untuk mengamalkannya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, ini namanya mujahid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, bahwa al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah di mana manusia aman dari dia hartanya dan nyawanya. Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sedangkan muslim adalah orang lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Yang ketiga mujahid. Siapa mujahid? Wal mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita.
Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, muhajir. Man hajar al-khataya wad-dhunub. Sedangkan orang yang hijrah adalah hijrah meninggalkan kesalahan-kesalahan, meninggalkan dosa-dosanya. Di samping Ibnu Hibban juga Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Berarti harus ada kesungguh-sungguhan. Dipaksa diri kita ini untuk talabul ilmi wal amal bihi. Ini satu-satunya cara untuk menggapai kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Memaksa dirinya untuk mau talabul ilmi. Memaksa dirinya untuk mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Dan ini barakallahu fikum yang Allah katakan jahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabahu jahidu fillah. Berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa ijtabah, dialah Allah yang akan memilihnya. Banyak orang yang membahas ayat ini, wajahidu fillah, berjihadlah di jalan Allah. Dikira bahwa ini bicara tentang perang. Ternyata tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa jahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah dengan sebenar-benarnya jihad. Qala radhiyallahu taala anhu, wastifraghu taqah fihi, mengeluarkan segenap upaya, mengeluarkan segenap usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksa dirinya untuk taat kepada Allah dengan mengupayakan semaksimal mungkin upaya. Yang kedua, ucapan Muqatil rahimahullah tentang ayat ini. Kata beliau, makna jahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kata Muqatil, i'malu lillahi haqqa amalih. Saya ulangi, i'malu lillahi haqqa amalih, beramalah untuk Allah dengan sebenar-benarnya. Yani usaha untuk beramal ta'ah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya agar mau menaati perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangannya. Mau mengamalkan ibadah yang diperintahkannya, mau mengamalkan ibadah yang disyariatkannya. Ini barakallahu fikum haqqa jihad, jihad yang paling benar-benarnya jihad. Kalau ini belum dilewati, nggak akan bisa berjihad dengan pedang dan tombak, nggak akan berjihad dalam perang fisabilillah, nggak bisa. Mengapa? Hawa nafsunya sendiri belum dia kalahkan, hawa nafsunya sendiri belum dia tundukkan. Bagaimana mungkin dia akan bersabung nyawa, mempertaruhkan nyawanya untuk berperang fisabilillah? Nggak akan mungkin. Yang bisa berangkat jihad, bersabung nyawa fi sabilillah adalah orang yang sudah mengalahkan hawa nafsunya, yaitu sudah bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya agar mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan izzah, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat.
yang akan mendapatkan nasran mu'azzara, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Kemenangan di akhirat selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah. Masih disebut pula yang ketiga oleh Ibnul Mubarak, Ibnu Abbas, Muqatil, Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata beliau makna ayat ini, jahidu fillahi haqqa jihadih. Qala rahimahullah huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Maknanya adalah berjihad, melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri. Dipaksa dirinya untuk mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dipaksa dirinya untuk talabul ilmi dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Mujahadatun nafsi wal hawa. Ini ucapan Ibnu Mubarak. Jahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ternyata maknanya adalah, kata Ibnu Mubarak, mujahadatun nafsi wal hawa. Jangan khawatir, barakallahu fikum. Tidak akan ada kerugian sedikit pun. Semuanya dibalas dengan berlipat kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan apa? Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan harta. Dalam mujahadatun nafs, dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pengorbanan kita? Kecil dibandingkan dengan apa yang akan datang nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dibandingkan dengan keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan fid din, dalam agama, min harajin, enggak ada kesusahan, enggak ada keberatan. Ukurannya pas. Setiap manusia memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang Allah tahu seberapa kemampuannya, seberapa kadarnya. Maka Allah membebankan pada mereka syariat ini sesuai dengan kekuatan manusia, sesuai dengan kemampuannya. Kalau ternyata dia tidak sanggup, ma'fuun an. Kalau ternyata dia tidak sanggup, dimaafkan. Iya Pak, iya. Tidak mampu, haji bagi yang mampu. Berpuasa, kalau safar boleh berbuka diganti di hari lain. Apalagi banyak keringanan-keringanan dari Allah SWT, karena Allah katakan ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan dalam agama ini ada kesusahan. Seperti dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Apa tashqa? Syaqi, susah, berat. Taha, kami tidak turunkan kepada kalian, kami tidak turunkan kepada engkau Quran ini untuk menyengsarakan. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk memberatkan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maka sungguh-sungguhlah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawanlah hawa nafsu tadi agar tunduk. Ikhwan ibn a'azakumullah, yujahiduha ala ta'allumil huda, yujahiduha ala al-amali bihi, yujahiduha ala ad-da'wati ilayhi, yujahiduha ala as-sabr alayhi.
4. Ini jihad melawan hawa nafsu. Kesungguh-sungguhan dalam menggapai kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Yang pertama, yujahiduha ala ta'allumil huda. Kita berjihad menundukkan hawa nafsu kita agar mau ta'allumil huda, mempelajari huda. Yang tadi dikatakan kepada Adam dan Hawa, imma ya'tiyannakum minni huda, kalau datang kepadamu huda, famanittaba hudaya, maka huda ini harus dipelajari. Berjihad, bersungguh-sungguh agar diri kita mau mempelajari huda. Yang kedua, yujahiduha ala al-amal bihi. Berjihad, bersungguh-sungguh agar kita mengamalkan ilmu tadi, al-huda. Yang ketiga, yujahiduha ala da'wah ilaih. Bersungguh-sungguh menundukkan dirinya agar mau menyampaikan pada orang lain. Jangan hanya untuk dirinya saja. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya pada orang lain. Yang ketiga. Yang keempat, yujahiduha ala sabr. Bersungguh-sungguh memaksa dirinya agar mau sabar di jalan tersebut. Di jalan ilmu wal amal wad da'wah. Di jalan talabul ilmi wal amal bihi wad da'wah ilaih. Sebab orang yang berdakwah pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Akan mendapatkan rintangan dan halangan. Seorang yang beramal juga akan mendapatkan sekian banyak godaan. Sabar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 perkara tadi yang dijuluki dengan jihadun nafs. Qala man istakmalaha shara aliman rabbaniya. Siapa yang melengkapi 4 perkara ini tadi, maka dia dijuluki aliman rabbaniyan. Alim rabbani, berilmu dan beramal. Alimun rabbani. Barakallahu fiikum. Ketika engkau sudah bersungguh-sungguh melengkapi 4 perkara ini, memaksa dirinya untuk talabul ilmi, memaksa dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut, memaksa dirinya untuk mendakwahkan ilmu tersebut, dan memaksa dirinya untuk sabar istiqamah di atasnya, pasti akan menghadapi musuh yang lain, yang bukan dari dirinya. Dirinya sudah berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya. Ada musuh lain di luar yang bernama syaitan, dari iblis dan anak buahnya, dan anak buahnya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Iblis tidak ridha kalau ada orang yang ingin menjalani jalan yang lurus menuju surga. Mereka hasad, dengki. Mengapa demikian? Karena syaitan sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga dan akan kekal dalam neraka. Rajim itu namanya. Syaitan rajim, yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah iblis tahu bahwa dirinya gak akan selamat, akan kekal dalam neraka, dia gak mau sendirian. Hasad, dengki kepada Adam dan Hawa. Aku akan sesatkan dia. Aku akan sesatkan seluruh keturunannya.
Laughiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Atau dia katakan la'aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus, akan aku halangi mereka. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi dari depan, aku akan datangi dari belakang, aku akan datangi dari kanan, aku akan datangi dari kiri, sehingga engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur. Ini iblis, hasad, dengki. Maka bersiaplah untuk berjihad dengan jihad kedua. Barakallahu fikum. Yaitu melawan syaitan. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yujahiduhu ala ma yulqi bihi. Bagaimana berjihadnya? Berjihad melawan syaitan atas apa-apa yang mereka lemparkan. Minas syubuhati wat tashkik. Syaitan akan menyerang dengan syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama, wat tashkik, dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang meragukan atau membuat kamu ragu. Dari depan, mau kemana kamu? Saya mau menuju surga. Kamu yakin ada surga? Astagfirullah. Astagfirullah. Mulai dibikin ragu, supaya kamu tidak semangat lagi mendapatkan jannah dan takut dari neraka. Dari belakang, syaitan akan menghiasi dunia dan mengatakan kepadamu yang sedang menuju akhirat, yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya, saya akan mendapatkan dan menginginkan keridhaan Allah, mendapatkan jannahnya, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah, semangatnya bagus. Kata syaitan, lihat belakangmu. Lihat belakangmu, tengok. Begitu menengok, terlihat dunia begitu indahnya. Hulwatun khadirah, hijau dan indah. Lihatlah, kamu kepingin. Kalau kamu begini, kamu dapat ini. Kalau kamu begitu, kamu dapat itu. Ditawarkan sekian kenikmatan-kenikmatan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang tadi barakallahu fikum di depan itu namanya tashkik. Yang di belakang namanya adalah syahwat. Syahwat dunia. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa melawan syaitan itu adalah melawan serangan-serangan syaitan dalam dua bentuk serangan. Serangan pertama adalah serangan syubhat wa tashkik, meragu-ragukan. Serangan kedua adalah serangan dalam bentuk syahwat wa iradatul fasidah. Syahwat wa iradah al-fasidah. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, melawan syaitan dari serangannya berupa syubhat dan tashkik bi'uddatil yaqin, dengan perlengkapan yang bernama al-yaqin, dengan senjata yang bernama al-yaqin. Karena diragu-ragukan. Kamu katakan saya yakin, saya gak ragu. Baik. Masalahnya, tameng keyakinan ini yang harusnya berfungsi untuk menangkis serangan tashkik dari syaitan, berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tameng-tameng keyakinan itu, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang baja yang kokoh, ada yang tamengnya kayak keripik, tembus pecah. Bagaimana supaya tameng kita kokoh kuat? Tameng keyakinannya
dengan ilmu. Semakin orang berilmu semakin yakin. Semakin bertambah ilmu semakin yakin. Maka tameng keyakinannya akan semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Silahkan syaitan membuat keraguan bagaimanapun, dia tetap yakin. Barakallahu fiikum. Kamu mau berangkat ke satu kota, tapi tidak tahu kemana arahnya, kemana beloknya. Orang-orang mempermainkan kamu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kamu akan tersesat. Mengapa? Tidak punya keyakinan. Tetapi ketika engkau tahu jalannya ke kanan bukan ke kiri, serangan taskik yang pertama kamu bisa tangkis. Ke kanan. Oh, saya sudah pernah ke sana, jelas ke sini kok ke kiri. Terus beloknya di mana ya? Serangan kedua kamu nggak bisa tangkis, sebab kamu nggak tahu beloknya kemana. Pokoknya tadi ke kanan sudah yakin, tapi yang itu nggak tahu. Bayangkan barakallahu fikum, syariat ini lengkap, sekian banyak perkara-perkara. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala lengkap, sempurna. Ucapan Rasulullah SAW lengkap. Tetapi masalahnya kitanya tidak tahu semua. Tahu sebagiannya. Entah sebagiannya separuh atau seperapat atau sepersekiannya. Kalau yang dibikin tasykik sesuatu yang kamu sudah tahu, kamu akan berkata dengan meremehkan tasykik tadi, ini syubhat. Saya pernah baca ayatnya, saya pernah baca hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Tidak bergeming, Masya Allah, istiqamah. Tapi ketika tasykik itu pada perkara yang kamu belum baca ilmunya, belum baca ayatnya, belum baca hadisnya, belum pernah dengar dari para ulama, bagaimana kira-kira? Gak bisa tidur, bingung, apa iya, apa iya, apa iya. Kayaknya benar tadi orang ngomong itu. Ini barakallahu fiikum. Kalau mau menggapai kemuliaan dunia dan akhirat, kembali lagi talabul ilmi. Tadi berjihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya agar mau talabul ilmi. Sekarang kita tahu bahwa melawan syaitan dari serangan-serangan dalam bentuk tasykik dan syubhat harus dengan tameng ilmu. Dijuluki uddatul yakin, kata Ibnu Qayyim. Persiapan dalam bentuk keyakinan. Tanpa tameng dalam bentuk keyakinan, kita akan terombang-ambing dengan syubhat. Zukhrufal qawli ghurura. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin. Syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu. Maka niat menggapai kemuliaan dunia dan akhirat akhirnya gagal. Mengapa? Tertipu oleh syaitan, kalah dalam perang melawan syaitan, termakan syubhat, termakan tasykik, akhirnya menyimpang sesat. Ta'udzubillah min dzalik. Yang kedua, serangan dalam bentuk syahwat wal iradat al-fasidah. Syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang jelek. Maka dihadapi dengan tameng dalam bentuk as-sabru, kesabaran. Tadi sudah dipersiapkan, ya kan? Sudah dipersiapkan dalam jihadun nafs untuk sabar. Dipaksa dirinya untuk talabul ilmi, dipaksa dirinya untuk mengamalkan ilmu, dipaksa dirinya untuk menyampaikan ilmu, dipaksa dirinya untuk sabar dan istiqamah di atas jalan tersebut.
Sehingga kalau dia sudah memupuk kesabarannya, tamengnya akan kokoh kuat. Tetapi kalau tidak dipupuk kesabarannya, tamengnya tipis, mudah hancur. Dengan godaan pertama, tidak, saya akan menikah. Tidak perlu yang haram. Masya Allah. Serangan kedua lebih berat lagi, serangan ketiga lebih berat lagi, sampai na'udzubillah kalah. Bedanya yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama itu betul-betul kabur, kamu tidak paham karena nggak punya tameng keyakinan sehingga tertipu. Tapi yang kedua ini bukan tertipu, kamu tahu itu haram, tapi tidak sabar. Kamu tahu itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi syahwatnya pingin kepadanya dan gak sabar menunggu nanti. Kalau nikah, sabar. Gak sabar nunggu nanti di dalam jannah, di dalam surga, gak sabar. Barakallahu fikum. Kesabaran juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yakni ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung seberapa tebalnya kesabaran dia. Bagaimana memupuk kesabaran? Bagaimana memupuk kesabaran agar semakin kokoh seperti gunung. Angin menghempas, gelombang samudera tidak menggoyah gunung. Bagaimana? Ikhwan fillah azakumullah. Sama jawabannya dengan memperkuat keyakinan. Semakin bertambah ilmu semakin yakin, semakin bertambah ilmu kamu akan bisa semakin sabar. Mengapa? Karena engkau semakin yakin tentang akhirat, semakin yakin tentang jannah, semakin yakin tentang pertolongan Allah, maka sabarnya semakin kokoh. Tenang saja, Allah akan berikan pertolongan. Sebentar lagi Allah akan berikan jalan keluar. Nanti ini jalan yang singkat, enggak, itu haram. Allah akan berikan jalan keluar. Semakin yakin, karena semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan kemuliaannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, maka dia akan semakin sabar. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang memiliki dua tameng tadi, tameng kesabaran dan tameng keyakinan yang kokoh. Orang-orang inilah yang pantas menjadi panutan, pantas menjadi a'immah, menjadi imam-imam yuqtada bihim, imam-imam yang diikuti, imam-imam yang diteladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan dari mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Kapan mereka dijadikan imam-imam? Perhatikan. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Itu satu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka sabar. Dua. Yakin dan sabar. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Orang-orang inilah yang pantas dijadikan imam, dijadikan panutan, dijadikan teladan, sebagaimana para salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka barakallahu fiikum, untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat kita harus bisa mengalahkan syaitan, dan jadikan syaitan sebagai musuh. Jadikan syaitan sebagai musuh, jangan sebagai kawan.
Tapi jadikan sebagai lawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, fattakhiduhu aduwan, jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Jadikan musuh, barakallahu fikum. Kita benci pada syaitan, kita melawan syaitan, dan kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Bahkan disuruh untuk membedakan diri dari syaitan. Makanlah dengan tangan kananmu, karena syaitan makan dengan tangan kirimu. Apalagi? Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, karena sungguhnya syaitan tidak tidur siang. Apalagi? Sekian banyak sunnah-sunnah menyelisihi syaitan. Barakallahu fiikum. Dan ini menunjukkan kalau kita disunnahkan untuk memusuhi syaitan dan menyelisihi syaitan. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya ada setan yang lain yang wujudnya terlihat jelas. Kalau yang tadi kan nggak terlihat wujudnya. Wujudnya Allahu Ta'ala a'lam, kita tidak bisa melihatnya. Sebagaimana disebutkan, yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Yarakum huwa wa qabiluhu. Syaitan dan grupnya bisa melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa lihat mereka. Itu dari kalangan jin. Tapi ada syayatin dari kalangan manusia. Manhum? Siapa mereka? Kuffar wal munafiqin wa ahlud dalal. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang orang-orang ini bisa berhadapan dengan kita secara fisik dan menyampaikan ucapannya secara nyata di hadapan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pula untuk menyelisihi mereka. Ini upaya juhdun jahid, kesungguh-sungguhan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Kata Allah, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami kehendaki, kami akan utus di setiap desa seorang rasul. Kalau kami kehendaki, kami bisa di setiap daerah kami utus rasulnya masing-masing. Fala tuti'il kafirina. Fala tuti'il kafirina. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan turuti orang-orang kafir. Dan bersungguh-sungguhlah melawan mereka dengan jihad dan kabira. Perhatikan barakallahu fikum. Naam, yang namanya orang kafir ada berapa jenis? Ada kafir harbi, ada kafir muahad dan seterusnya. Ada kafir yang layak diperangi secara fisik, ada kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat janji dan sebagainya. Tetapi dalam urusan menuruti mereka tidak ada perbedaan. Fala tuti'il kafirina. Jangan turuti permintaan, keinginan orang-orang kafir. Tolong. Adanya pelan-pelan aja. Nah terus, bagaimana bisa manggil? Tolong sholatnya jangan 5, 2 aja. Bagaimana bisa menyelisihi syariat? Fala tuti'il kafirina. Jangan turuti permintaan orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan perangilah mereka, berjihadlah melawan mereka dengan sebesar-besar jihad. yakni penentangan terhadap mereka.
Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha mereka Yahudi dan Nasrani sampai kamu menuruti mereka. Ini menuruti agama mereka, aliran mereka. Ayat berikutnya Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Sekarang munafiqin disebut juga. Jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Ini tegas, ucapan yang jelas gamblang. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka dalam neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Akhwani fillah azakumullah. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau ingin menggapai kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, harus dilewati semua ini tadi. Melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan syaitan, melawan keinginan-keinginan orang kafir dan munafikin, dan juga bersama munafikin ahlud dalal. Karena para ulama seperti Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa ahlul bid'ah yang bid'ahnya sudah sampai kekafiran, yakni kelompok sesat yang kesesatannya sudah sampai kufur, sejenis dengan munafik. Karena sudah kufur, mengingkari prinsip-prinsip agama. Maka barakallahu fikum, disikapi mereka seperti munafikin. Apa itu? Bukan diperangi secara fisik. Munafik di zaman Rasulullah SAW ada. Apakah diperangi secara fisik dengan pedang? Tidak. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, hada munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh dia, ini munafik. Jangan. Nanti manusia akan mengira bahwa kita membunuh sesama muslimin. Kita membunuh sahabat kita sendiri. Dibiarkan. Tetapi bukan berarti tidak disebut bahayanya. Hati-hati dengan orang ini, kata Nabi. Saya akhruj min dhi'i hada qaumun kada wa kada. Akan keluar dari punggung orang ini turunannya nanti model-model orang demikian, yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ditahdir enggak itu namanya? Ditahdir. Diperingatkan, hati-hati ini orang. Tapi tidak diperangi secara fisik. Mengapa? Dohirnya muslim. Kalau sampai diperangi secara fisik, orang melihatnya muslimin melawan muslimin. Itu bahaya, akan menjadi fitnah besar. Tetapi perlu dijelaskan bahwa orang ini berbahaya, kata Nabi. Orang ini nanti turunannya akan begini. Disebutkan bahayanya dan kejelekannya. Ini makna waghluz alaihim. Lawanlah para munafikin dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang tegas jelas. Mengapa? Karena munafikin sering bermain kata dan bermain tafsir. Kamu mengucapkan gak jelas, akan ditafsirkan oleh mereka. Itu maksudnya begini, itu maksudnya begini. Bahaya. Tegaskan kalimat kalian agar mereka tidak bisa menariknya ke sana kemari, gak bisa menyeretnya ke sana kemari. Demikianlah barakallahu fikum, manusia dengan manusia yang lain menjadi ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian bisa sabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabb kamu maha melihat. Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum. Yang demikian kalau Allah mau, Allah bisa memenangkan kalian. Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd.
Tetapi sengaja Allah takdirkan begini agar kalian menjadi ujian kepada yang lain jadi ujian dengan kalian. Kalian diuji dengan orang-orang kafir, munafik, ahli dhalal, ahli bid'ah. Mereka juga diuji dengan ahli sunnah, mau ikut atau tidak ikut. Kalian diuji dengan adanya mereka, terbawa atau tidak terbawa. Wa kana rabbuka basira. Tetapi barakallahu fikum, kata Allah, kalau Allah bisa, kalau Allah mau, Allah bisa. Kalau Allah mau, walau yasha'ullah lantasara minhum. Kalau Allah mau, Allah bisa mengalahkan mereka. Walakin madza? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah menghendaki untuk menguji kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walanabluwannakum, kami akan uji, kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami akan uji kalian hingga kami tahu, kata Allah, siapa yang benar-benar mujahidin, siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang sabirin. Na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, agar kami pasti tahu siapa di antara kalian yang mujahidin, yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan uji berita-berita kalian. Dari sini barakallahu fikum, kita mendapatkan faedah yang sangat penting, bahwa untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat harus dengan kesungguh-sungguhan jihad. Harus dengan juhdun wajtihadun. Harus dengan upaya, harus dengan usaha, harus dengan kesungguh-sungguhan, harus dengan perjuangan. Pertama, perjuangan melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan syaitan, perjuangan melawan godaan-godaan manusia yang berbagai macam bentuknya. Ada kufarnya ada musyrikin, ada Yahudi, ada Nasrani. Kufarnya ada yang munafikin, ada yang terang-terangan, ada yang pura-pura Islam. Ada ahlul dhalal, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Ini semua barakallahu fikum harus kita hadapi. Syubhat-syubhatnya harus kita lawan dengan keyakinan,